يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأميرون فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أولياء وشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ الإسلام محي الدين أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة جلبة لكل خير دافع لكل سار حاصلة لكل مقصود مانع لكل البلاء وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Riyadhus Shalihin bab fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Al-hadis al-thalith asyar. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma dakhala naqsu ala bani Israil annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fayaqulu ya hadha taqillaha wa da' ma tasna'u fa innahu la yahillu laka thumma yalqahu min al-ghadi wa huwa ala halihi fala yamna'uhu dhalika an yakuna akilahu wa sharibahu wa qa'idah falamma fa'alu dhalika daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd wallahu a'lam bis-shawab. Syukran jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al haditsus salisu 'ashara an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Israil annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fayaqulu ya hadha ittaqillah wada' ma tasna' fa innahu la yahillu laka summa yalqahu minal ghadi wa huwa ala halihi fala yamna'uhu dhalika ayyakuna akilahu wa saribahu wa qa'idahu falamma fa'alu dhalika daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd. Al-hadis. Hadis selanjutnya yakni hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, ya. Hadis ini didapatkan, ini hadis dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala, berkata ini Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Israil, sesungguhnya yang pertama, yakni permulaan ma dakhala, sesuatu yang masuk an-naqsu, atas kekurangan, kerusakan, yakni maksudnya sesungguhnya pertama yang menyebabkan kerusakan ala bani Israil, atas bani Israil, annahu, bahwasanya, kana rajulu yalqa rajula, adalah seseorang yang menjumpai orang yang lain. Salah satu di antara yang menyebabkan rusaknya, hancurnya itu kaum Bani Israil, kata Nabi SAW, adalah sebab adalah orang yang berjumpai orang yang lain. Satu teman menjumpai teman yang lain, fayaqulu, kemudian dia ngomong sama temannya, ya hadza ittaqillah wada' ma tasna. Kata temannya itu, ya hadza, wahai ini, yani wahai kawanku, katanya, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, wada' ma tasna, dan tinggalkanlah apa yang telah kamu kerjakan itu. La fa innahu la yahillu laka, karena sesungguhnya hal yang seperti itu tidak diperbolehkan buat kamu. Jadi ada seseorang, dia lihat temannya lagi berbuat maksiat, lagi berbuat dosa, lagi berbuat kejahatan, judikah itu, minumkah itu, dan lain sebagainya. Nah kemudian temannya ngomong, ya, kata dia, ittaqillah, ya, bertakwalah kamu, wada' ma tasna, dan tinggalkanlah apa yang kamu kerjakan itu. Fa innahu la yahillu laka, karena sesungguhnya perbuatan itu la yahillu laka, tidak diperbolehkan bagimu. Artinya dia memberikan
pesan dan nasihat. Bagus nggak tuh? Bagus nggak? Iya. Atau ada teman nyampein yang gitu. Nah, tapi katanya summa yalqahu, kemudian dia berjumpa lagi itu dengan kaum itu. Minal ghad, pada hari yang lain. Pada disampaikan hari ini, kemudian besok atau lusa atau beberapa hari kemudian dia ketemu lagi. Wa huwa ala halihi, sementara teman-teman yang berbuat maksiat itu wa huwa ala halihi, dia masih main aja kayak begitu, nggak ada perubahan. Paham ya? Nggak ada perubahan, artinya tuh teman-temannya masih main judi, dia masih main berbuat maksiat, padahal udah dibilangin belum? Udah dibilangin. Wa huwa ala halihi, dan dia itu atas keadaannya itu masih seperti itu. Nah, fala yamna'uhu zalika, dia lihat temannya masih begitu, udah deh ya, capek gue bilangin tapi masih apa? Masih main aja, masih itu. Fala yamna'uhu zalika, kemudian dia nggak cegah, dia diamin aja lagi, udah kagak diapain, nggak ditegur lagi, kagak dibilangin lagi gitu, udah dia tinggalin aja, dia diamin aja. Bahkan ayyakuna aqilahu wa saribahu wa qa'idahu, bukan hanya dia kagak bilangin, dia nimbrung di situ. Paham gak nih? Tahu nimbrung nggak? Nimbrung ya, dia nimbrung di situ. Wa aqilahu, ikut makan. Ada kacang di situ, kacang jadi makan juga mati. Ya, ada ini dia makan juga. Wasaribahu, kemudian dia minum juga di situ. Ya, masya Allah. Wa qa'idahu, dan dia duduk di situ. Udah dia sama-sama jadinya. Habis capek juga kali. Ya. Nah, ini kata Nabi, itu tuh yang menyebabkan salah satu di antaranya. Tidak ada konsistensi dia dalam berdakwahnya, menyampaikan amar ma'ruf dan nahi munkarnya. Ya, akhirnya udah dah, masa bodoh dah gitu. Terus gue bilangin juga kagak ngerti juga. Kalau dia tinggalin sih masih bagus, dia ngapain? Dia nimbrung di situ. Ya, dia nimbrung di situ. Akhirnya semuanya melakukan hal yang sama. Ya, kata Nabi, akhirnya fala yamna'uhu zalika ayyakuna aqilahu wa syaribahu wa qa'idahu. Tapi akhirnya semuanya jadi ikut tuh. Dia ikut duduk di situ, makan di situ, sama-sama nemenin juga, ya. Nah, falamma fa'alu dzalika, maka tatkala mereka semua akhirnya melakukan hal yang sama. Paham nih? Jadi akhirnya semuanya ikut enggak? Maksiat enggak? Nah, kata Nabi, falamma fa'alu dzalika, maka tatkala mereka semua melakukan hal yang seperti itu, daraballahu quluba ba'dihim bi ba'din, Allah pukulkan dia akan hatinya, artinya Allah kunci tuh mata hatinya, ba'dihim min ba'di, dari semuanya itu. Akhirnya semuanya terlena, ikut, bukannya hilang, malah apa? Malah terus berjalan, diperkuat lagi. Dia juga ikut. Akhirnya yang tadinya 50, karena yang 1-2 orang nasihatin nggak ikut, akhirnya bukan 50 lagi, jadi berapa? Nambah jadinya, bukan tambah berkurang. Paham maksudnya nih ya? Nah, itu yang menyebab kurangnya ada konsistensi dia di dalam, nggak konsisten dia menyampaikan dakwah. Seharusnya nggak boleh dia berputus asa di dalam berdakwah. Dia harus terus, apapun keadaannya, apapun resikonya, dia harus sampaikan itu. Ya, jangan berhenti, gitu. Nggak bisa pakai cara yang A, pakai cara yang B, pakai cara yang C, dengan berbagai macam cara. Apa yang bisa dilakukan? Sampai akhirnya pakai kekerasan pun boleh. Kalau sudah berulang-ulang, nggak bisa juga. Tapi kalau dia bisa pakai cara yang lain, ya boleh. Dulu, mohon maaf, saya pernah mondok di Sukabumi, di Pondok Pesantren Al-Masturiyah.
Itu Al-Masturiyah dinisbahkan kepada pendirinya, namanya itu. Dulu namanya Mama Ajengan Kiai Haji Masturo. Ya, Mama Ajengan Kiai Haji Masturo. Beliau ini Masya Allah seorang wali min auliyaillah, ulama yang luar biasa ini, Mama Ajengan Kiai Masturo. Itu Cisaat itu Sukabumi emang tempatnya perbuatan maksiat. Emang tempatnya tuh apaan aja ada di situ tuh. Apaan aja ada di situ, terutama judinya luar biasa. Nah, ini Mama Ajengan Kiai Masturo ini punya strategi dakwah. Sebelum beliau mendirikan pondok pesantren itu, apa yang dilakukannya? Jadi ketika ada orang yang suka berbuat maksiat, berjudi, itu tempat judi, itu kan tempat judi yang luar biasa. Nah, ternyata beliau ini ikut nimbrung main judi juga di situ. Ikut main judi, ya. Tapi setiap main judi menang mulu, paham nih? Menang terus main judinya, nggak pernah kalah. Main di sini menang, main di sana lagi menang, main semuanya dicobain sama dia, menang. Kesel orang. Ini pasti nih main dukun nih, gitu. Ini pasti menumul, akang pasti ini pasti main segala macam, pasti ada apa-apanya. Ya iyalah, ada apa-apanya, begitu kan? Apaan? Pasti ada bacaan-bacaannya. Iya, saya nggak mungkin kalau nggak ada baca-bacaannya, biar supaya menang. Bacaannya apa? Kalau memang mau datang ke rumah, ya suruh datang ke rumah. Benar. Akhirnya kira-kira mereka datang nggak? Hah? Kenapa? Hah? Pengen menang. Ini kalau aneh begini, ente pada mau datang apa kagak kira-kira? Kira-kira mereka pada datang nggak tuh? Datang tuh mereka. Mereka masih datang. Kenapa? Karena tujuannya pengen menang. Datang tuh, malam ini datang si bulan, besok si bulan, semuanya pada datang akhirnya. Dah, tanya dia, apa bacaannya? Biar saya menang. Ini oh iya udah. Nih bacaan nih, dikasih tuh. Ya, dikasih baca. Dah, bla 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 bla. Ini sengaja saya nggak bilangin supaya jangan dicontoh maksudnya. Kata dia, oh ini bacalah, pakai puasa enggak usah pakai puasa, nggak usah pakai tarekat, kagak usah, baca aja segini doang. Iya, kok bisa? Ya bisa, asal yakin. Terus bacanya kapan kamu? Habis sembahyang. Paham tuh maksudnya? Bacanya habis sembahyang, jangan putus nih. Baca ini, usahakan jangan pokoknya berbuat sedikit pun perbuatan dosa, jangan. Usahakan konsentrasiin baca ini habis sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bagus-bagus ente bangun malam, baca ini aja udah selama 21 hari. Kalau yang penting ente jangan rusak nih. Kalau memang ente pengen menang, ente jangan rusak sama perbuatan-perbuatan maksiat yang lain selama ngamalin itu. Ya ini mah kecil, begitu kata dia. Ini mah kecil, saya mah bisa ini semua segala macam, begitulah kira-kira. Akhirnya karena mereka pengen menang tujuannya, mau nggak mau diamalin nggak? Yang tadinya kagak sembahyang, jadi sembahyang tuh, zuhur sembahyang, gitu biar kata pecinya miring juga, tapi tetap sembahyang dia. Tetap sembahyang tuh, sembahyang sehari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya Allah, kira-kira bininya ngelihat begitu seneng apa kagak? Nah, ilah seneng tuh bini lah, laki gua tumben banget rapi amat ini lawannya, gitu. Itu baju koko udah 15 tahun kagak dipakai-pakai. Anaknya jadi seneng ngelihat bapaknya tuh, seneng jadinya ngelihat, padahal mah bapaknya tujuannya pengen ngapain? Nah, astagfirullah, sehari dia amalin, 2 hari dia amalin, begitu sampai batas 21 hari. Allah kasih tuh hidayah sama dia orang. Makanya kalangan ulama mengatakan prosesi untuk belajar istiqomah
Itu minimal 20 suta hari jangan ditinggal. Kalau kita pengen istiqomah, apa nih wiridan yang kita baca? Apa nih amalan yang kita baca? Kalau kita pengen istiqomah, minimal 21 hari jangan ditinggal. Ini baru seminggu udah berhenti. Nah, kalau pengen istiqomah prosesnya 21 tuh minimal, bagus-bagus lebih. Maka insya Allah dia akan jadi orang yang istiqomah. Nah, 21 hari tuh dia baca. Terus akhirnya mereka semuanya Allah kasih hidayah. Lupa tuh, kagak ada yang nyentuh-nyentuh habis itu. Karena Allah sudah berikan itu hidayah dengan sholatnya yang berjamaahnya. Pas berjamaah ada pengajian, mau nggak mau ngaji duduk, gitu, ngaji duduk. Terus macam-macam, akhirnya Allah kasih hidayah sehingga akhirnya dia tinggalin, bersih itu tempat, nggak ada maksiat. Tuh. Kenapa bisa begitu? Konsisten. Terus sehari 2 hari dakwah terus dilakukan. Tapi yang model begini jarang. Imannya udah kuat, modalnya udah kuat, paham nih? Kalau model kita yang kayak begitu, bisa jadi bandar kita gitu. Tuh, kita kurangnya di situ. Mereka punya kekuatan iman, Allah kasih tuh. Itu namanya maunah. Allah kasih tuh kelebihan buat orang yang seperti itu. Kalau para wali Allah kasih itu namanya karomah dengan cara yang kayak begitu. Dia mau belum pernah main judi, tapi kenapa pada saat dia main kayak begitu menang? Paham gak maksudnya? Emang Allah kasih. Kalau Nabi dalam hal-hal yang kayak begitu, itu namanya mukjizat. Namanya mukjizat bagi siapa? Bagi Nabi, bagi Rasul. Kalau para wali-wali namanya karomah. Gitu. Nah, jadi artinya bisa tuh. Kata Nabi, inna awwala ma dakhalan naqsu ala bani Israel, sesungguhnya permulaan yang menyebabkan terjadinya kehancuran, kerusakan pada Bani Israel adalah kurangnya konsistensi mereka di dalam berdakwah. Bukan gak dakwah, dakwah gak dia? Dia dakwah gak? Dakwah. Ketika pertama dia sampein sama teman-temannya, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, wada' ma tasna, tinggalin tuh yang begitu, jangan, ente jangan main ini, ente jangan main itu, ente jangan main itu. Kenapa? Fa innahu la yahillu laka, karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu semua itu dilarang buat engkau semua, nggak boleh. Bukan nggak nyampein, dia udah nyampein. Semen masalahnya tadi kurang istiqomah dan kurang konsisten. Ya, sehingga akhirnya sekali dibilangin, 2 kali dibilangin masih begitu, akhirnya ya udah, bukannya dia tinggalin, dia di situ malah. Lah enak juga di situ ya, adem tuh orang pada betah banget di situ. Ya gue di situ juga dah. Ternyata bener, emang dikipasin mas setan, jadi betah. Kopinya ada nggak? Kopinya ada nggak? Nggak, nih jujur aja dah. Kopinya semuanya udah disiapin, jadi mau nggak mau dia jadi betah di situ. Allahu Akbar. Nah, begitulah kata Nabi SAW, sehingga akhirnya ayakuna akilahu wa syaribahu wa qaidahu. Itu orang yang tadinya nasehatin dia, yang tadinya nyampein amar ma'ruf dan nahi munkar, karena dia tidak konsisten, dia tidak kuat, mentalnya tidak kuat, akhirnya dia jadi orang yang terbawa. Ya, akhirnya ayakuna akilahu, akhirnya dia nongkrong di situ. Dia duduk di situ, dia makan di situ, dia minum di situ. Falamma fa'alu dzalika, maka tatkala semuanya melakukan hal yang seperti itu, paham nih? Akhirnya mereka semua berbuat maksiat. Daraballahu quluba ba'dihim bi ba'di. Daraba, pukul. Maksudnya adalah daraballahu, Allah jadikan itu, Allah matikan hati mereka itu, Allah kunci quluba ba'dihim min ba'di. Ya, hatinya mereka semuanya akhirnya ditutup sama Allah. Mereka kena semua, terbawa tuh semua segala macam. Ya.
Ya, summa qala, kemudian Nabi terusin. Nabi baca tuh ayat apa? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibni Maryam. Zalika bima asaw wa kanu yatadun. Kanu la yatanahawna an munkar fa'aluhu labisa ma kanu yaf'aluna tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum. Itu dibacain mana Nabi? Ya, Nabi juga akhirnya bagaimana tuh terusnya? Lu'inal ladzina kafaru, dilaknatlah mereka itu orang-orang yang telah mengingkari bin Bani Israel, daripada kaum Bani Israel. Dilaknat tuh mereka semua. Dari siapa? Ala lisani Dawud wa Isa ibni Maryam. Ini kan lagi ceritain tentang Bani Israel. Di zaman Bani Israel, yaitu zaman Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, di zaman itu ya akhirnya para nabi semuanya meminta kepada Allah supaya Allah laknat tuh mereka. Tuh. Jadi semua para nabi semuanya itu sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena enggak kuat, kurang sabar, akhirnya dia minta. Padahal semua inna likullin nabiyyin dakwah. Jadi sesungguhnya bagi setiap nabi itu punya doa. Ya, punya doa yang mustajab, doa yang pamungkas. Semua nabi, semua rasul diberikan itu doa-doa, senjata-senjata yang pamungkas. Artinya kalau dia berdoa pasti diapain? Dikabulkan semua nabi. Dan semua nabi sudah gunakan itu. Dia gunakan ketika pada saat sudah tidak kuat lagi dia untuk menghadapi umatnya pada saat itu. Nabi Nuh udah digunakan oleh Nabi Nuh. Dia minta kepada Allah, ya Allah cukup dah ya Allah, saya udah berikan semuanya, saya udah indikan sudah lama, saya bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, 90 tahun saya dakwah, ternyata yang ikut hanya 11 orang. Udah cukup dah, kayaknya udah capek juga saya ya Allah. Mereka malah tambah bukan tambah membenci saya, tambah minin saya dizolimi, saya bahkan anak saya pun ikut kepada mereka. Cukup ya Allah, tolong engkau berikan itu semua azabnya, laknat dia ya Allah. Tuh digunain tuh senjata pamungkasnya sama dia. Akhirnya kata Allah, baik ya, Allah akan turunkan itu laknatnya Allah kepada mereka. Tapi Nabi Nuh disuruh dulu sebelumnya. Apa kata Allah? Ya udah kalau begitu, kalau bahasa kita nih, ya udah ente bikin perahu. Ya, bikin perahu. Suruh bikin perahu. Karena Allah ternyata pengen turunin apa? Murkanya Allah, Allah pengen turunkan azabnya Allah dengan air, banjir. Makanya disuruh bikin perahu. Tapi Allah suruhnya ente bikin perahunya jangan di pinggir laut. Bikinnya di tengah hutan. Bikin tengah hutan, bikin perahu yang besar, katanya. Bikinlah di tengah hutan. Ketika lihat Nabi Nuh bikin perahu di tengah hutan, lah tuh umat yang ada di situ malah bilang Nabi Nuh apa? Hah? Ya gila nih Nuh, bener. Untung gua nggak ikut dia. Lah gila, bikin perahu di tengah hutan. Yang namanya bikin perahu di dekat laut. Jadi gampang ini segala macam. Anaknya bilang, Pak, Bapak gila Pak. Ya, masa Bapak bikin kayak begini? Nah, jangan. Ntar Allah akan turunkan azab murka. Nggak bisa tolong. Akan diturunkan nanti azab yang segala macam. Apa? Kalau emang Tuhan pengen nurutin banjir itu, aku akan naik ke atas pohon. Selamat aku. Sebanjir-banjirnya paling berapa ini tuh anaknya tuh. Jangan nak, kamu nggak akan bisa. Pohon pun akan kalau pohon kena banjir juga, aku akan naik ke atas gunung, aman aku. Nah, begitulah kerasnya mereka, sehingga akhirnya nggak kuat. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Begitu yang dialami oleh para nabi-nabi, sehingga akhirnya dia meminta kepada Allah. Senjata pamungkasnya dia apain? Dikeluarin semua.
Semua, Nabi Musa begitu juga, Nabi Harun begitu juga, Nabi Sulaiman, semua senjata pamungkasnya dipakai illa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Yang lain semua udah dipakai, kecuali aku, kata Nabi, aku simpan doa itu karena aku akan gunakan nanti fi yaumil qiyamah sebagai syafaat buat umat-umatku, kata Nabi Muhammad. Dia nggak pakai di dunia, biarin aku tanggung di dunia. Seberat apapun dakwah itu, sesusah apapun dakwah itu, biar aku tanggung itu semuanya. Aku nggak mau gunakan pamungkas itu. Dia mau gunain buat di mana nanti? Kira-kira siksaan azab itu beratan di dunia apa di akhirat? Di dunia apa di akhirat? Sayangnya Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, nggak apa-apa di dunia biar aku yang dirasain. Aku akan sabar apapun yang diperlakukan oleh umat-umatku, aku akan sabar. Tidak akan aku gunakan doa itu kecuali nanti buat yaumul qiyamah. Aku akan tolong daripada umat-umatku, kata. Masya Allah. Saking apanya tuh? Sayangnya. Tapi beda. Summa qala, kemudian Nabi lanjutkan perkataannya. Apa kata Nabi? Dia baca tuh ayat Al-Quran fi suratul Ma'idah, di dalam suratul Ma'idah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel, dilaknatlah mereka orang-orang yang ingkar daripada kaum Bani Israel, ala lisani Daud wa Isa ibni Maryam, ya, atas lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa. Minta dia sama Allah supaya tuh umatnya diapain? Hah? Habisin aja dah, gua udah capek. Matiin aja, matiin semuanya. Semua segala macam. Kayak begitulah kira-kira. Akhirnya diturunkan. Zalika bima asau, itu disebabkan karena mereka telah berbuat dosa, wa kanu ya'tadun, bahkan mereka sudah melampaui batas. Akhirnya karena udah ngelampauin batas, sabarnya juga udah apa? Habis dah nih, ya, para Nabi Daud dan Nabi Isa akhirnya minta sama Allah supaya Allah turunin apa? Azabnya, supaya Allah melaknat mereka. Kanu la yatanahawna an munkar, mereka satu sama lain tidak lagi melarang daripada perbuatan munkar. Fa'aluhu, mereka malah melakukan hal yang seperti itu. La bisa makanu yaf'alun, ya, sebagaimana mereka lakukan itu kemunkaran yang diperbuat itu. Nah, sesungguhnya amat buruk apa yang mereka lakukan. Tara katsiran minhum yatawallau, ya, kamu melihat itu kebanyakan di antara mereka semuanya itu, ya, sudah melakukan hal-hal yang mengingkari kepada Allah Subhanahu wa taala, ma qaddamat lahum anfusahum, ya. Jadi mereka kebanyakan saling tolong menolong, malah justru di dalam perbuatan yang seperti itu. Tadinya doang ngomong, udah jangan main ya, itu nggak boleh tuh, ente tinggalin deh. Akhirnya nggak kuat, bukannya ini malah ikut nimbrung di situ, ya, malah jagain lagi depan pintu supaya yang main pada apa? Hah? Aman. Yang depan pintu pakai sorban, ya orang baik itu, berarti di dalamnya baik. Begitulah kira-kira. Astagfirullahaladzim. Ya, tuh cara metode dakwah yang akhirnya menyebabkan itu semua. Kenapa kok begitu? Karena mereka tidak kuat, tidak konsisten di dalam dakwah. Makanya dakwah itu nggak gampang. Dakwah itu berat, perlu, masya Allah, mental yang luar biasa. Kalau amar ma'rufnya mah gampang nggak? Amar ma'rufnya gampang nggak? Gampang. Kalau amar ma'rufnya mah gampang. Saudara-saudara, mari saudara-saudara, ayo kita hadiri majlis-majlis taklim, kita datang, kita syiarkan musola kita hidupkan itu masjid-masjid kita. Insya Allah akan ada keberkahan. Itu mah gampang yang begitunya. Pakai itu speaker, pakai grup WA, ini segala bisa. Kalau amar ma'rufnya gampang, yang susahnya itu apanya? Nahi munkar, itunya yang susah. Nah, ini dakwah diperlukan mental yang kuat untuk hal yang seperti itu, ya. Apalagi kita berdakwahnya, kalau di sini si dakwah di sini emang tempatnya, nggak sulit insya Allah. Tapi dakwah kita keluar sana terlalu berat.
berat tantangannya. Berhadapan kita dengan orang-orang yang langsung berbuat dosa, berbuat maksiat. Bahkan bukan hanya berbuat sama pelakunya, tapi juga mungkin yang mendekenginya itu, yang membantu dan menginikan dia. Masya Allah, kita gerak sedikit, yang marah RT, yang marah RW, yang marah lurah, yang marah camat, yang marah polisi, yang marah, bisa begitu nggak? Malah kita malah diiniin segala macam. La haula wala quwata illa billah. Nggak gampang sekarang dakwah itu, berat. Apalagi di zaman semakin jauh dengan Rasulullah, semakin berat dakwah itu. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, berat di zamanku, akan berat nanti sesudahku, sesudahku, sesudahku. Semakin jauh semakin berat, berat entah. Sekarang kita dakwah sulit. Jangan lagi ngomong macam-macam. Ngomong Fir'aun aja kagak boleh sekarang. Iya, Masya Allah, sampai segitunya kita dakwah, beratnya bukan main untuk menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Padahal kalau bicara Fir'aun, Fir'aun ada nggak diceritakan dalam Al-Quran? Ada nggak? Bagaimana zolimnya Al-Fir'aun? Ada nggak? Bagaimana jahatnya Fir'aun? Ada nggak? Ada di situ semuanya diceritakan, dan itu adanya di dalam Al-Quran. Padahal kejadian itu bukan di zaman Nabi Muhammad. Itu kejadian adalah kejadian jauh di zaman Nabi Musa. Nabi Muhammad dengan Nabi Musa itu ada 30 generasi sebelumnya. Masya Allah, ribuan tahun antara Nabi Muhammad. Tapi dituangkan kisah itu di dalam apa? Al-Quran. Maksudnya buat apa? Halo? Maksudnya buat apa? Buat umat Islam baca. Kalau dia udah baca, maka insya Allah kalau dia jadi orang pemimpin, dia tidak menjadi pemimpin seperti apa? Kira-kira itu perlu disampaikan nggak? Halo? Perlu disampaikan nggak? Benar. Coba, berat kita untuk menyampaikan itu. Jadi mesti punya strategi dakwah yang luar biasa. Sentuhan-sentuhan kita, bagaimana kalau kita bisa? Terus bagaimana dengan anak-anak jalanan di sana? Bagaimana dengan generasi-generasi muda yang sekarang kita ini? Tanya tuh sekolah-sekolah besar, anak-anak SMA, anak-anak SMU, anak-anak aliyah, tanya, man huwa Muhammad? Siapa Nabi Muhammad? Siapa ayahnya? Siapa ibunya? Siapa kakeknya? Siapa yang menolongin Nabi Muhammad ketika waktu lagi dia akan pelaksanaan di hijrah? Siapa yang nemenin Nabi dan lain sebagainya? Tanya sama anak-anak sekarang. Terlalu banyak mereka yang tidak kenal siapa Nabi Muhammad. Nggak ada yang kenal itu Nabi Muhammad. Nggak kenal, dia tahu semua segala macam. Tapi kalau ditanya yang lain-lain, tahu nggak? Iya, dan ini sudah terjadi sama kita. Bagaimana gerakan dakwah itu harusnya. Tadi saya ketemu, maaf saya ketemu tadi sama daripada grup band padi. Saya lagi mau gandeng dia. Saya udah gandeng Opik, saya udah gandeng ini. Kita mau, ayo kita dakwah. Kita dakwah bareng, kita sentuh, biarin yang lain. Kita sentuh sekolahan, satu sekolahan ke sekolahan yang lain. Selamatkan anak-anak itu. Gimana? Saya udah hubungin BNN, Badan Narkotika. Ayo kita berkolaborasi, kita duduk bareng, selamatin generasi muda ini. Gak ada yang mikirin yang kayak begitu, betul ya? Iya. Mereka asik, sibuk, apalagi sekarang ngurusin partai. Sibuk ngurusin ini, ngurusin kalau gitu, tapi di situ tidak pernah tersentuh. Tadi pagi saya ngomong sama mereka, sama grup padi itu, saya ngomong sama si Opik udah slang, tahu slang? Kita udah ngomong, pengen duduk bareng-bareng. Ayo kita bagaimana cari formula dakwah yang bagus supaya bisa menyentuh kepada mereka. Selamatin nih generasi-generasi. Masya Allah beratnya. Kan bisa jadi itu di dalamnya anak kita ada nggak di situ? Ada nggak? Coba aja lihat anak kita mau berangkat sekolah, kali cium tangan, main berangkat aja, kagak assalamualaikum, kagak apa. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ada. Udah semua Dad, berangkat ya Dad. Ya elah ilallah, manggilnya Dad lagi. Kayak kitanya pun juga diem aja ketika anak kita berangkat begitu kayak begitu, kita diem aja, panggil dong dia. Sini. Ente mau berangkat, ayo, tuh ada mama, cium tangan dulu sama mama, cium tangan dulu, tuh kakak ente, tuh abang ente, cium tangan dulu sama ente. Dari yang kecil ajarin mereka, ajarin dakwah kita, assalamualaikum, jangan kau keluar dari rumah kecuali salam.
Cium tangan mamamu, cium tangan ayahmu, cium tangan abangmu, cium tangan perangkat. Yang begitu kadang-kadang kita kurang sentuh. Ya, dakwah. Kata Nabi, ibda binafsik. Mulailah dakwah itu di mana? Di mana? Di rumah kita. Rumah kita dulu, kita awali dari situ dulu. Jangan yang jauh-jauh dulu dah. Di situ dulu kita panggil tuh anak kita, iseng-iseng kita panggil tuh anak. Udah balik tuh anak, panggil sini. Siapa anak kita? Robert, panggil. Bet sini Bet. Gue pengen lihat lu coba Bet. Lu wudu Bet. Bagaimana wudu lu? Lihatin wudunya, bener gak rukun-rukun wudunya? Bener gak cara wudunya dia segala macam? Itu namanya kita sayang mana kita. Dakwah di situ, gak usah dakwah yang jauh-jauh. Kita selamatin di situ. Azab itu, murka Allah bisa turun bukan hanya untuk semuanya, tapi bisa juga diturunkan hanya untuk keluarga. Bisa nggak? Bisa. Allah turunkan bisa di keluarga. Cukup di keluarga kita Allah kasih tuh kemurkaan Allah. Bisa jadi hanya buat diri kita. Ngapa sampai gini hari? Ampek kagak baik-baik, sakit kagak pernah baik-baik, udah kemana aja, udah segala macam. Dakwahin tuh diri kita. Dakwahin itu. Mungkin satu karena kita jauh sama Allah, lupa dia. Wa iza maritu fahuwa yasbin. Apabila aku sakit, kata Nabi Ibrahim, dialah Allah yang menyembuhkan. Allah lagi kasih pelajaran sama kita. Dikasih tuh batuk kagak baik-baik. Gitu. Iya batuk kagak baik. Batuknya pas lagi ngaji doang lagi. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Makanya gue tobatin dah, gue kagak enak gue ngaji tuh. Ini berhenti ngaji gara-gara begitu. Astagfirullahaladzim. Itu boleh juga tuh Pak, kita iniin Pak. Kita mikirin juga yang kayak begitu. Ini ngapa ini ngapa ini. Ya, bisa jadi itu karena itu kita jauhnya, Masya Allah. Karena mereka sudah apa? Kata Nabi, mereka itu dikatakan di sana, wakanu ya bima asau. Wakanu ya'tadun, karena mereka semua sudah durhaka dan mereka sudah terlampau melewati apa? Batas, ya, Masya Allah. Sampai akhirnya kata Nabi seperti itu. Summa qala, kemudian Nabi tambahin, apa kata Nabi? Kalla, jangan begitu. Ya, kata Nabi jangan begitu. Wallahi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar. Ya, janganlah kamu seperti itu. Ya, wallahi demi Allah la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian harus tetap mengajak kepada mereka dengan kebaikan dan juga mencegah mereka daripada kemunkaran. Terus jangan berhenti, sampaikan dakwah itu, sampaikan itu amar ma'ruf dan nahi munkar. Wala ta'khuzunna ala yadi zalimi wala tatribunnahu alal haqqi atra. Cegahlah mereka, kata Nabi, ya, dari apa? Ala yadi zalim, daripada perbuatan aniaya, dari tangan yang zalim, orang-orang yang zalim. Wala tatribunnahu alal haqqi atra, maka kembalikanlah mereka semua kepada jalan yang benar. Terus dakwahin terus sebisanya kita. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita sampaikan, minimal kita dakwah kepada siapa? Kepada siapa? Kepada keluarga kita dah. Ini kalau satu-satu semua keluarga aman nggak? Aman insya Allah. Begitu juga dalam tingkatan kita keluarga, sampaikan. Mungkin kita nggak bisa, berat tantangan dakwah kepada di luar itu. Bisa-bisa kita dicolok mata kita, ya, karena kita nggak punya kemampuan apa-apa. Mau pakai tangan kagak mampu, pakai ngomong juga kagak mampu. Akhirnya dalam hati doang kita bisanya, mikirin mulu, sakit dah, makanya cepet mati. Iya yang begitu tuh makanya cepet mati. Habis dia pikirin mulu ini segala macam. Biasanya yang cepet mati itu yang RT tuh, RW. Habis dia lihat warganya susah, dibilanginnya. Ya ilaha illallah. Makanya udah kita nggak kuat yang kayak begitu, kita pakai akhirnya dakwanya buat kepada siapa? Pada keluarga kita. Yang bismillah kita mulai dari yang terkecil, dari ini. Ntar kalau memang udah kita ajak baru pelan-pelan tetangga kita, ya, kita ajak dengan cara apa? Dakwah bukan hanya dengan bilisan, tapi dakwah dengan bilhal, sehingga akhirnya orang akan lihat contohnya. Ya Allah, enak amat tuh dia,
Kan dia sibuk banget ya dagang, tapi kok masih sempet ngaji ya dia. Tuh. Jadi jalannya kita ngaji bisa jadi apa? Dakwah buat mereka. Jadi ini, jadi dakwah itu bisa bil lisan, juga bisa bil hal, dengan perbuatan, dengan kita ini. Tuh. Niatin kita semuanya. Dulu Al-Walid Al-Mafullah, Kiai Haji Muhammad Shalih Zawawi, guru orang tua saya itu dan guru saya itu, beliau bilang, kalau bisa tidak ada kata yang keluar dari mulutmu itu kecuali berisikan dakwah. Kalau tidak bisa, kalau tidak ini apa namanya, langkah-langkahmu kamu keluar dari rumahmu kecuali diberisikan dakwah. Jadi semua isi dalam kehidupan itu ada apa? Ada dakwah. Disuruh bagaimana caranya, cari polanya, cari formatnya. Jangan pakai kekerasan, jangan pakai ini, pakai itu. Cari, masuk kita kepada mereka. Emang dia lagi doyan bola, udah main bola sama mereka. Ntar habis main bola, ajak ngobrol dikit-dikit, ajak ini dikit-dikit. Paham gak tuh maksudnya? Iya, jadi kita masuk. Kayak tadi tuh, kayak Mama Ajeng dan kayak Mas Suruh, ada main judi, kita kuat apa kagak begitu? Yang itu jangan dah, ya, yang itu jangan dah. Jangan dah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, jadi Masya Allah. Nah, itu kemudian katanya, selanjutnya kata Nabi, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Jadi itu riwayat daripada Abi Dawud. Hadza lafzu Abi Dawud. Nah, yang di atas tadi itulah hadis yang menurut daripada lafaznya Abi wa lafzu Tirmizi. Nah, adapun ini kan riwayatnya dua nih, Abu Dawud dengan siapa? Tirmizi. Nah, sekarang wa lafzu Tirmizi. Dan adapun hadis menurut Imam Tirmizi itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada kalimat di sana, lamma waqa'at banu Israila fil ma'asi, ya, maka tatkala kaum Bani Israil itu waqa'at, terjatuh dia, kaum Bani Israil itu fil ma'asi, di dalam perbuatan maksiat. Ketika mereka tenggelam dalam perbuatan maksiat, nahathum ulama'uhum, maka melarang mereka itu oleh ulama-ulama mereka. Paham nih? Menurut riwayat Imam siapa? Tirmizi. Tapi kalau Abu Daud nggak disebutin ulamanya. Yang disebutin adalah ya hadza ittaqillah, kan gitu. Kalau di atas artinya kawan, teman. Tapi di sini dipertegas sama Imam Tirmizi bahwa lamma waqa'at banu Israila fil ma'asi, maka tatkala tenggelam mereka itu kaum Bani Israel fil ma'asi, di dalam perbuatan maksiatnya, di dalam judinya, minumnya dan lain sebagainya, nahathum ulama'uhum, nahathum, mereka melarang, mereka mencegah. Siapa? Ulama-uhum, yaitu ulama-ulama yang ada di situ. Nasihatin juga ada tuh, ya, ulama-ulamanya. Tapi falam yang tahu fajalasuhum, ya, tapi mereka ternyata tidak pernah mau berhenti tuh dinasihatin. Padahal yang nasihatin siapa? Ulama-ulamanya. Dinasihatin enggak? Nah, ulamanya lagi mentalnya kurang kuat. Paham nih? Gitu. Akhirnya fajalasuhum fi majalisihim, duduk juga di situ. Ya. Di majlisnya dia duduk juga. Pakai buka Fatihah lagi. Kan gila juga tuh. Ya. Fajalasuhum fi majalisihim, Masya Allah, wa wakaluhum wa sarabuhum. Kemudian dia duduk bersama-sama mereka, dia makan bersama-sama mereka, mereka minum bersama mereka. Oh, udah. Nah, ngelihat hal yang seperti itu, fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'din, maka Allah pun menjadi murka. Allah kunci itu hati-hati mereka semua. Wala'anahum ala lisani Daud wa Isa ibni Maryam, dan akhirnya dilaknatlah mereka. Berkat siapa? Berkat lisannya, artinya berkat doanya siapa? Nabi Daud dan Isa ibnu Maryam. Masya Allah, didoain sama dia. Udah nggak kuat Nabi Isa, udah nggak kuat si Nabi Daud ngelihat tingkah lakunya kayak begitu. Dia pikir orang-orang biasa aja, nggak taunya ulamanya ikut juga di situ. Akhirnya diangkatlah tangannya, dia mohon kepada Allah, sehingga akhirnya
dia pun semuanya kena. Zalika bima asau, karena yang demikian itu mereka semua sudah berdoa durhaka, wa kanu ya'tadun, dan mereka semua sudah melampaui batas. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad duduk dengan sahabatnya, wa kana muttaqian, kemudian Rasulullah pun berkata kepadanya, qala, kemudian Rasulullah, la walladzi nafsi biyadihi, sumpah Nabi demi zat yang diriku berada di tangannya, yaitu maksudnya di tangan siapa? Allah, demi Allah, hatta ta'tiruhum 'alal haqqi atra, kamu sekalian harus benar-benar meluruskan mereka ke jalan yang benar. Artinya jangan engkau berputus asa, jangan engkau berhenti di dalam menyebarkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan tuh, Masya Allah. Terakhir, waqala Rasulullah al-hadisur rabi'a asyara, dan hadis yang ke berapa? 14. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu qala, yakni hadis dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum lataqrauna hadhil ayah. Kata Sayyidina Abu Bakar berkata ini, ya ayuhan nas, manusia, innakum lataqrauna hadhil ayah, hendaklah kamu sekalian membaca ayat ini, katanya. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Kata Nabi, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau sampaikan itu kepada sahabat-sahabatnya, innakum lataqrauna hadhil ayah, kamu baca itu ayat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jagalah diri kamu sekalian, la yadurrukum man dhalla ila hadaikum, tiadalah orang yang sesat itu, katanya akan memberikan daripada la yadurrukum, tidak memudaratkan kamu orang yang sesat itu, iza ihtadaitum, apabila kamu sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Insya Allah kalau kamu sudah mendapatkan hidayah, kamu sudah kuat, udah ada benteng buat diri kamu, apapun yang ada ketika kamu sampaikan kepada mereka, insya Allah mereka tidak akan menjadikan mudarat pada kamu. Maka sampaikanlah itu dakwah terus engkau ke sana, tapi perkuat dulu iza ihtadaitum, apabila kamu sudah mendapatkan petunjuk dan hidayah di dalamnya, kemudian apa kata Nabi Sayyidina Abu Bakar, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sesungguhnya aku pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa iza ra'au zalima falam yahuzu ala yadayhi aw saqqa aw ya ummahumullahu bi'iqabi minhu. Ya Allah, katanya innan nasa, sesungguhnya manusia itu, iza ra'au zalima, apabila orang-orang itu melihat orang yang berbuat zalim, falam ya'khuzu ala yadayhi, kemudian mereka tidak mencegahnya dengan tangannya, au sakka au ya ummahum, daripada itu maka kemungkinan besar Allah Subhanahu wa taala akan meratakan dia, ya ummahum, bahwasanya Allah akan mengumumkan mereka, meratakan mereka, bi'iqabi minhu, yaitu dengan siksa kepada mereka, kalau seandainya mereka tidak ada yang mau berbuat kebaikan. Lantaran apa? Lantaran perbuatan zalim yang sudah mereka lakukan. Kalau semuanya sudah begitu, ntar Allah akhirnya ratain tuh semuanya, bukan lagi keluarga, bukan lagi masyarakat RT, bukan lagi kampung, tapi udah semuanya. Kalau Allah sudah turunin semuanya, maka akan banyak yang hancur lah. Barulah pada saat itu orang pada ngapain? Pada menyesal dan baru berdoa dalam kondisi begitu. Kemarin hadis yang sebelumnya, dalam kondisi yang sudah begitu, kalau dia berdoa diterima nggak? Udah nggak diterima lagi sama Allah. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak perbuatan dosa yang dia lakukan. Masya Allah. Babu taghrizu uqubati man amara bima'rufin aw nahaa 'anil munkar wa khalafa qawlihi fi'lahu. Nah, nanti akan bab taghrizul uqubah, yaitu beratnya seksaan, beratnya azab buat orang yang menyampaikan amar ma'ruf
menyampaikan nahi munkar, tapi wa khalafa qauluhu wa fi'lahu, tapi dia bertentangan dengan apa yang disampaikan, apa yang dikerjain. Dakwah mah dakwah, tapi akhirnya dia bertentangan dengan apa yang disampaikannya. Nanti ada astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.